Shalom saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Kristus Yesus dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada hari ini saya mau berbicara tentang Tuhan yang hidup dan yang berkuasa di dalam kerajaan Allah serta sanggup menyelamatkan. Hidup yang paling ditakutkan bukanlah sakit penyakit ataupun kematian. Semua orang pasti akan mengalaminya. Ada beberapa orang yang mengalami sakit penyakit, kemudian mengalami kematian. Tetapi ada sebagian juga orang yang tidak mengalami sakit penyakit, tetapi kemudian juga akan meninggal. Jadi kematian itu adalah kepastian, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Justru yang paling menakutkan dalam hidup ini, ketika kita hidup di dunia ini, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Dosa itu sangat mahal harganya. Dosa adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selama kita hidup di dunia, apa yang kita perbuat, itu semua akan kita pertanggungjawabkan ketika kita mengalami kematian. Saya mau melihat firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Berarti setiap perbuatan kita yang kita lakukan ketika kita masih hidup, itu semua pasti ada hukumannya. Firman ini berbicara tentang perbuatan kita dan ada penghakimannya nanti. Jadi pada intinya kita harus mencari dan mengenal Tuhan yang hidup. Saya mau melihat Injil di Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes
ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kau tidak melalui aku. Firman ini berbicara tentang Tuhan yang hidup. Yesus sendiri berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran hidup, menandakan Dia adalah Tuhan yang hidup. Kemudian aku mau berbicara tentang yang berkuasa di dalam kerajaan surga. Mari kita melihat Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti firman ini berbicara tentang rumah Bapa di surga. Yesus adalah empunya kerajaan surga yang bisa membawa setiap orang ke dalam kerajaan Allah dengan percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian melakukan setiap ketetapan dan perintah-perintahnya. Dan poin yang ketiga, sanggup menyelamatkan. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus yang sanggup menyelamatkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi, kita yang masih hidup di dunia ini, janganlah kita salah mengambil keputusan. Karena sebuah keputusan yang kita ambil itu sangat menentukan hasil di kemudian hari. Kita harus tahu siapa Tuhan yang hidup dan yang berkuasa di dalam kerajaan surga serta sanggup menyelamatkan. Firman Tuhan yang tadi baru saya bagikan adalah berbicara tentang hal yang tersebut di atas yang tadi saya bicarakan. Kenapa saya harus memberitakan Injil? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, agar kita semuanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Injil itu sama dengan kekuatan Allah. Injil adalah kabar atau berita yang baik dari Tuhan Yesus yang turun ke dunia menjadi sama dengan manusia.
kemudian mengorbankan dirinya di atas kayu salib dengan darahnya, dan pada hari ketiga dia bangkit dari kematian, menandakan Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa atas maut. Dan kemudian dia terangkat ke surga dan menyediakan tempat bagi anak-anaknya yang telah diselamatkan. Jadi, karya agung keselamatan dari Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, pertama adalah dosa-dosa dan kesalahan kita tidak diingat lagi karena Yesus sendiri mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 17 sampai dengan 18. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semua itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Poin kedua, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, kesengsaraan kita, semuanya telah diselesaikan di atas kayu salib. Mari kita melihat Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu pengorbanan yang sejati bagi setiap orang-orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan poin yang ketiga, kita menjadi warga kerajaan surga. Mari kita melihat Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yesus yang empunya surga pasti bisa membawa kita di dalam kerajaannya bersama-sama untuk selama-lamanya. Jadi kepada saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus dan sahabat-sahabatku yang terkasih Kristus, selama kita hidup, kita jangan salah mengambil keputusan. Kita harus tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Tetapi kehidupan yang kekal adalah ketika kita mengalami kematian. Itu adalah kehidupan sampai selama-lamanya. Satu hal yang harus kita ingat, amal dan ibadah serta perbuatan kita tidak bisa menghapus dosa kita. Hanya darah Yesus yang sanggup menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita. Jadi pada hari ini saya mengucap syukur, berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus, anugerah kasih sejahtera Tuhan, damai sejahtera sukacita berlimpah, berkat surgawi turun di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Saya juga mengucap syukur berterima kasih buat segala waktu yang begitu indah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini saya boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah tentang Allah yang hidup dan berkuasa di dalam kerajaan Allah dan sanggup menyelamatkan. Biarlah setiap firman
yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Sehingga kami boleh mengerjakan semua kehendak-Mu, berbicara kepada kami dari hati ke hati, biarlah kami juga boleh mengerti tentang kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan. Bahkan setiap orang-orang yang mendengarkan firman ini, Roh Kudus kiranya buka hati dan pikiran mereka, agar setiap mereka boleh tahu tentang keselamatan sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup mengampuni setiap dosa dan pelanggaran bagi setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat di mana kami tempatkan nama Yesus Tuhan. Doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadap wajah kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik di dalam setiap orang-orang yang hidup di dalam takut akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.